Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan memahami ajaran Islam yang lurus. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Dalam video ini kita akan membahas tentang matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dokumen penting ini menjadi landasan ideologi bagi seluruh warga Muhammadiyah. Allahu Akbar. Ia dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakatan. Matan ini bukan sekadar rumus teoris, tetapi merupakan panduan praktis yang mengintegrasikan iman, ibadah, amal, dan saleh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagian pertama, pengertian dan latar belakang. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah pertama kali dirumuskan dan disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Badan Aceh pada tahun 1995. Kemudian matan ini diperbarui dan disempurnakan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015. Pembaruan ini dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang sekaligus mempertajam identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan. Allahu Akbar. Matan ini terdiri dari dua bagian utama. Pertama, keyakinan hidup atau akidah yang menjadi fondasi keimanan setiap warga Muhammadiyah. Kedua adalah cita-cita hidup yang menggambarkan aspirasi dan tujuan hidup yang ingin diwujudkan oleh Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar. Kemudian bagian ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Tak bisa, karena keyakinan yang benar akan melahirkan cita-cita yang mulia. Amin. Dan cita-cita yang mulia harus berlandaskan keyakinan yang kokoh. Allahu Akbar. Oke, lanjut. Bagian kedua, keyakinan hidup Muhammadiyah. Oke. Mari kita mulai dengan keyakinan hidup Muhammadiyah. Keyakinan ini dibangun di atas 6 rukun iman yang menjadi pilar akidah Islam. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Akbar. Muhammadiyah meyakini bahwa Allahu Akbar, adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Amin. Yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan terbebas dari segala kekurangan. Keesaan. Allah ini mengharuskan setiap Muslim untuk beribadah hanya kepadanya, tidak menyekutukannya dengan apapun, dan menjadikannya sebagai satu-satunya sumber nilai dalam kehidupan. Amin. Yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, yang selalu taat dan menjalankan perintahnya tanpa pernah durhaka sekalipun. Keimanan kepada malaikat mengajarkan kita tentang ketaatan mutlak kepada Allah dan kesadaran bahwa setiap perbuatan kita selalu dicatat dan diawasi. Tuh guys, dengar guys. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Muhammadiyah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para Rasulullah-Nya sebagai petunjuk bagi manusia. Dari semua kitab yang diturunkan, yaitu Al-Quran adalah kitab yang terakhir, paling sempurna, yang menjadi pedoman hidup umat Islam hingga akhir zaman. Guys, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipahami, diamalkan, dan ditakwakan. Yang keempat, beriman kepada para Rasul Allah. Muhammadiyah mengimani semua Rasul Allah yang diutus dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Sebagai penutup para nabi, Rasulullah adalah utusan
wa ta'ala teladan terbaik yang harus diteladani dalam seluruh aspek kehidupan. Keteladanan beliau tercermin dalam sunnah yang menjadi sumber ajaran Islam. Kedua setelah Al-Quran. Yang kelima nih guys, beriman kepada hari akhir, keyakinan akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, dan surga neraka. Mendorong setiap muslim untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Mohon maaf guys. Kesadaran bahwa kehidupan dunia ini sementara dan akan ada pertanggungjawaban di akhir menjadi motivasi untuk hidup penuh makna dan bertanggung jawab. Oke, yang keenam terakhir nih. Nggak lanjut part 2 ya. Beriman kepada kadar dan kadar. Allah. Muhammadiyah meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketentuan Allah. Namun, keimanan kepada takdir ini bukan berarti fatalistik atau pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, manusia tetap memiliki ikhtiar dan kebebasan untuk berusaha, sementara hasil akhir diserahkan kepada Allah ya guys ya. Ini melahirkan sikap optimis, berani mengambil inisiatif, tetapi tetap tawakal kepada Allah. Keyakinan hidup ini kemudian dijabarkan dalam pemahaman bahwa Islam adalah agama yang sempurna, mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Islam bukan hanya ritual ibadah, tetapi Islam tetap sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia lainnya dan dengan alam semesta. Dengan keyakinan ini, Muhammadiyah memandang bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Oke, bagian yang ketiga, cita-cita hidup Muhammadiyah. Setelah memahami keyakinan hidup, sekarang kita akan membahas cita-cita hidup Muhammadiyah. Cita-cita merupakan manifestasi dari keyakinan yang dipegang teguh, yang mengarahkan seluruh aktivitas, dan perjuangan Muhammadiyah. Cita-cita hidup Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Islam yang dicita-citakan adalah masyarakat yang berdasarkan kepada tauhid, yang mengakui dan mengamalkan keenam keesaan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam masyarakat tauhid ini tidak ada pemisah antara urusan agama dan urusan dunia, karena semua aktivitas dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Masyarakat tauhid juga berarti masyarakat yang bebas dari segala bentuk kemusyrikan, baik syirik akbar maupun syirikan asgar, serta bebas dari tahayul, bid'ah, dan khurafat. Selanjutnya, masyarakat Islam yang dicita-citakan adalah masyarakat yang berpedoman kepada kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kedua sumber ajaran ini menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Muhammadiyah menekankan pentingnya pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah melalui pendekatan ijtihad yang rasional, tidak terikat secara fanatik kepada satu mazhab tertentu. Namun tetap menghormati khazanah keilmuan para ulama terdahulu. Cita-cita hidup Muhammadiyah juga mencakup terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah, yang memiliki akhlak mulia sesuai dengan tuntutan Islam. Akhlak mulia ini mencakup kejujuran, amanah, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan nilai-nilai luhur lainnya. Akhlak bukan hanya urusan personal, bukan ya, tetapi juga harus terimplementasikan dalam kehidupan sosial, ekonomi,
politik, dan budaya. Lebih jauh, Muhammadiyah bercita-cita mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Kemajuan di sini bukan hanya kemajuan material, tetapi juga kemajuan spiritual, intelektual, dan moral. Islam dipahami sebagai agama yang mendorong umatnya untuk terus berinovasi, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta meningkatkan kualitas kehidupan. Semuanya dalam bingkai nilai hidup Islam. Kemajuan ini harus membawa memaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menjaga kelestarian alam. Cita-cita hidup Muhammadiyah juga meliputi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan sosial ekonomi menjadi perhatian utama, di mana ada eksploitasi, tidak ada kesenjangan mencolok, dan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Kesejahteraan yang dicita-citakan bukan hanya kesejahteraan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual yang membawa ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Oke. Untuk mewujudkan cita-cita ini, Muhammadiyah menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti yang luas. Amar ma'ruf bukan hanya mengajak kepada kebaikan melalui ceramah dan pengajian, tetapi juga melalui karya nyata dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Nahi munkar bukan hanya melarang kemungkaran, tapi juga memberikan alternatif, solusi lebih baik dan konstruktif. Bagian keempat nih, implementasi dalam relevansi. Oke. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah bukan sekedar dokumen yang dihafalkan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Implementasi ini terlihat dalam berbagai amal usaha Muhammadiyah, seperti ribuan sekolah dan universitas yang mendidik generasi muda dengan karakter Islami, ratusan rumah sakit dan klinik yang melayani kesehatan umat, panti asuhan dan panti jompo yang merawat yang lemah, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Setiap warga Muhammadiyah diharapkan menjadikan matan ini sebagai way of life, panduan hidup dalam berinteraksi dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan dalam konteks kehidupan modern yang penuh tantangan. Matan ini memberikan arahan yang jelas bagaimana menjadi muslim yang saleh sekaligus warga negara yang baik, bagaimana mengintegrasikan ikatan nilai-nilai agama dengan tuntutan profesionalitas dan bagaimana berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan umat manusia. Relevansi matan ini semakin nyata di era globalisasi ini dan digitalisasi saat ini, di tengah gempuran informasi dan nilai-nilai yang beragam. Matan ini menjadi filter dan kompas yang membantu warga Muhammadiyah untuk tetap istiqomah di jalan yang benar, tidak terbawa arus ekstremisme, tidak pula terjebak dalam sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Tidak boleh dipisah. Muhammadiyah dengan matan ini mengambil jalan tengah yang moderat wasatiyah yang mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Amin. Oke, kita udah di penghujung video ya guys. Demikian pembahasan tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang landasan ideologi bagi Muhammadiyah dan menginspirasi kita semua untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita matan ini sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga kita dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat Islam yang
berkemajuan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.